Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi rahmat kepada kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar ya. Baiklah, sebelum kita memulai video pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 2 dengan topik bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa iman terbagi menjadi 63 cabang. Namun yang kita bahas pada kesempatan kali ini sesuai pada materi ajar ada 4, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Yuk. Yang pertama, memenuhi janji. Padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, akidah, atau akad nikah. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi, memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya, jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Ada 2 jenis janji. Janji pertama adalah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji kedua adalah janji kepada sesama manusia. Janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukanlah aku Tuhanmu. Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Ayat ini dengan jelas menyampaikan bahwa setiap manusia saat berada di alam ruh atau rahim sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid dan menjalani hidup di dunia yang didasari fitrah, karena fitrah itu sebenarnya jati diri manusia. Yang kedua, janji kepada manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga
ataupun pihak lain. Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya. Sulit sekali menumbuhkan kepercayaan. Jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai akibat janji yang tidak ditepati. Selanjutnya, manfaat memenuhi janji. Yang pertama adalah mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya ifat muttaqin. Quran Surah Ali Imran ayat 76. Yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Dan yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Quran Surah Al-Baqarah ayat 40 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 12. Selanjutnya, penjelasan yang kedua adalah tentang mensyukuri nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur, yang berarti menutup dan menyembunyikan. Adapun nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun yang lain. Mensyukuri nikmat adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Perwujudan syukur. Pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditandai dengan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucapkan syukur. Misalnya banyak-banyak mengucapkan hamdalah. Kemudian nikmat tersebut diwujudkan dan difungsikan oleh anggota tubuhnya dalam ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali membagi syukur menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal atau keadaan, dan amal atau perbuatan. Melalui ilmunya, seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaannya menyatakan kegembiraan. Selanjutnya, amal perbuatannya sesuai dan sejalan dengan fungsi nikmat tersebut diberikan. Adapun keuntungan orang yang sering bersyukur adalah yang pertama, orang tersebut jauh lebih produktif. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Dan yang ketiga, manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Selanjutnya, memelihara lisan. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan, bahkan jutaan.
Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersemat di lubuk jiwa untuk satuan. Puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Riwayah Al-Bukhari. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau wika tidak mampu, maka diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Fitnah, gibah, dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal, yaitu fitnah, gibah, dan buhtan, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Fitnah. Dalam Al-Quran, fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat. Sedangkan fitnah berdasarkan KBBI adalah bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebabkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Gibah dan buhtan. Gibah adalah membicarakan orang lain yang tidak ada atau tidak hadir. Sesuatu yang tidak disenanginya, jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut, tidak disandang oleh yang bersangkutan, itulah yang dinamakan dengan buhtan atau bohong besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Atadruna mal ghibatu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala Zikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa in lam yakum fihi faqad bahattah. Riwayah Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tahukah kalian apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul menjawab, Kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, Bagaimana jika yang disebutkan itu benar? Rasulullah menjawab, Jika yang disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan gibah, membicarakan aib orang lain. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan, kebohongan. Hadis riwayat Muslim. Petunjuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebih-lebihan. Yang kedua, jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Keempat,
jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Kelima, jangan berkata kasar, jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Keenam, jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Dan yang ketujuh, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. Pembahasan yang keempat yaitu menutup aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu orang yang di muka. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka, maka siapapun jika mengetahui aib, maka hendaklah menutup dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar ke halayak ramai. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Disebabkan sifatnya yang rahasia, biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Macam-macam aib. Yang pertama, aib zohir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir. Jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan. Yang kedua, aib tersembunyi, yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperhatikan dengan betul-betul. Aib dan medsos. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang begitu mudah membuka aib orang lain saat ini. Orang begitu mudah tumbang nama baik dari WhatsApp, Twitter, Instagram maupun Facebook, Telegram, bahkan blog. Aib itu harus ditutupi. Jangan mudah menggerakkan jari yang dikaitkan dengan medsos. Teliti dan selektiflah dalam menerima informasi. Jika itu benar, share. Sebaliknya, jika tidak benar, maka jangan di-share. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Man satara ala muslim satarahullahu fid dunya wal akhirah. Riwahul Muslim. Artinya, dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, anak-anak, janganlah kita membuka aib orang lain. Demikian penjelasan tentang bab 2, yaitu bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.